Baik, jumpa lagi dengan saya Revi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes USB Doctor dari brand Cozy. Ini seri terbaru X1. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 260 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes USB Doctor ini mulai dari struktur menu, tampilan menu, cara penggunaannya, kemampuan protokol isi daya cepatnya, dan USB-C e-marker dan lain-lain. Seperti apa performa USB Doctor Cozy ini? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian USB Doctor Cozy X1 yang dikemas dengan plastik clip seperti ini. Nah, oke, lanjut. Di dalam kemasan plastik clip kita akan dapat semacam sertifikat seperti ini. Lalu di dalam packingan saya juga dapat ini buku panduan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Nah, ini ada 2 lembar buku panduannya. Lanjut, kita akan dapat USB Doctor Cozy seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya Cozy seperti ini fisiknya. Kemudian ini ada layar yang dilindungi dengan isolasi atau screen guard. Jika teman-teman ringkih, tinggal kita tarik saja screen guardnya ini. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi tampilan sebelah sini ada USB-C model seperti ini. Nah, kemudian dari sisi yang sebelah sini ada USB-C yang modelnya seperti ini. Nah, ini hanya ada menggunakan port USB-C saja, tidak ada USB-A-nya. Kemudian lanjut, kita lihat dari sisi sebelah sini kosong. Dari sisi sebelah sini ada 5 tombol. Tombol untuk back, oke, dan kanan kiri dan on off. Oke, lanjut. Kita lihat sebelah sini ada spesifikasi. Lihat ini, KWS X1, kemudian dia support voltase hingga 30 volt paling besar. Kemudian ini support ampere hingga 12 ampere. Lalu kemampuan protokol isi daya cepatnya, lihat dia support QC, PD, dan PPS. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build quality USB Doctor Cozy X1 ini. Dari sisi tulisan cukup bagus sekali, rapi, tidak asal-asalan. Kemudian dilihat dari sisi tulisan sebelah sini juga cukup rapi sekali. Dari sisi tulisan sebelah sini juga lumayan bagus lah ya, rapi dan jelas. Kemudian dari sisi tombol, klik-kliknya juga enak. Lihat ini saya tekan-tekan. Feel-nya atau rasanya enak, tombol on off geser-gesernya juga enak. Lanjut, kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat ini finishingnya. Menurut saya finishing antara casing satu dengan yang lainnya standar. Lihat ini lumayan agak jembret, lihat. Nah ya, kita lihat dari sisi sini. Nah, terlihat ya finishingnya. Kalau dibandingkan misalnya dengan USB Doctor Finishy yang saya punya ini, masih rapi USB Doctor Finishy, tapi ya lebih mahal, memang lebih mahal USB Doctor Finishy. Lihat finishingnya lebih rapi USB Doctor Finishy, tapi dari sisi harga lebih murah Cozy, fiturnya lebih bagus Cozy ya. 11-12 lah ya, plus minus menurut saya seperti itu. Baik, lanjut tes USB Doctor Cozy untuk masuk ke struktur menu dan menavigasi pada tombol-tombol ini. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan powerbank QuickTech yang support 150 watt atau Xiaomi turbo charging 120 watt. Lihat ini saya hubungkan. Nah, oke. Ketika dihubungkan dia akan mati seperti ini karena ada tombol saklar on off-nya di sini bisa dilihat. Nah, ini ketika saya hubungan mati, dia akan, ini ketika saya posisikan off. Ketika ini saya geser, silahkan dilihat, dia akan on. Nah, seperti ini. Nah, ini ada struktur menu, volt, ini tampilan utamanya dia, ampere dan watt. Untuk yang sebelah sini saya kurang paham, silahkan dipahami sendiri ya. Oke, sekarang ketika kita mau masuk ke menu, mungkin mau melakukan pengetes yang lain, kita tinggal tekan ini back. Lihat ini saya tekan back, dia akan masuk ke menu. Di sini ada menu Ripple, protokol, USB-C e-marker, kemudian ada menu pengaturan dan tentang USB Doctor Cozy ini. Coba kita masuk ke menu Ripple, tinggal kita tekan oke. Lihat ini oke. Nah, ini sistem Ripple-nya dia. Saya agak kurang paham, silahkan dipahami sendiri ya. Oke, kemudian kembali. Nah, back, kita masuk ke protokol isi daya cepat, bisa dilihat di sini. Nah, ini protokol isi daya cepat, coba saya tekan oke. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini untuk modenya kita tinggal pilih, ada berbagai macam mode. Ketika saya klik oke ya, lihat ini ada mode seperti ini, auto test, tinggal kita pilih-pilih auto PD, Mi PD, QC 2.0, QC 3.0. Nah, seperti itu. Coba saya tekan auto test. Caranya tekan oke dahulu, kemudian ini kan belum jalan.
sambil ditahan. Oke, ditekan, ditahan. Lihat, ini saya tahan. Nah, seperti ini. Dia akan jalan seperti ini. Nah, ini lihat kemampuan power bank QuickTech. Dia support PD 20 volt 5 ampere 100 watt dan PPS 100 watt. Nah, lihat ini PPS-nya 20 volt 5 ampere dan support QC dan ada tulisannya Mi seperti ini. Nah, seperti itu ya cara tes protokol isi daya cepatnya. Lalu kita kembali ke back. Nah, sebentar. Nah, ketika kita tekan back, dia akan kembali ke halaman awal. Kita masuk ke menu ini lagi. Nah, ini kita lihat lagi yang lain. Untuk USB eMarker, USB-C eMarker sebentar. Ini kita lewati dahulu karena membutuhkan kabel. Lihat ini pengaturan setting. Ketika saya tekan OK, ada struktur menunya, pengaturannya dia seperti ini. Nah, lihat ini. Nah, ada bahasa, screensaver, tingkat kecerahan, dan sensor. Nah, ini sensornya saya buat tersedia. Coba saya balik seperti ini. Dia akan terbalik. Nah, ini fungsi sensornya. Lihat, dia akan terbalik. Lihat ini. Nah, ya, itu fungsi sensornya. Dia terbalik. Oke, struktur menu setting sudah saya jelaskan. Kemudian, untuk tentang Cozy ini, ketika saya klik, coba saya tekan. Nah, ini dia seperti ini, model KWS X1 versinya seperti ini. Nah, ini coba saya masuk ke web ini, saya mengalami kesulitan, kayak semacam terblokir atau tidak tersedia. Tujuan saya mungkin untuk ambil buku panduan soft copy-nya ya, mengalami kesusahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke back. Nah, sekarang coba saya siapkan dahulu kabelnya untuk tes fungsi eMarker. Baik, lanjut, ini sudah saya siapkan untuk tes USB-C eMarker atau eMarker. Oke, saya hubungkan dari sisi kabel, misalnya dari brand Anker dahulu. Ini Anker Zulu yang support anggap 250 atau 240 watt. Oke, cara melakukan tes USB-C eMarker biasanya saya seperti ini. Saya hubungkan kabelnya, kemudian kita hubungkan ke USB Cozy-nya. Lihat ini saya hubungkan. Nah, dia akan nyala seperti ini. Jangan lupa ini dibuat mode on ya. Oke, kemudian kembali kita akan melakukan tes eMarker. Nah, lihat ini saya klik. Nah, ini kadang seperti ini. Kembali kabel terbalik atau bagaimana, silakan terjemahkan sendiri. Saya kurang paham masalah bahasa Inggris. Kemudian kalau ada masalah seperti ini, tinggal kita kembali. Kemudian ini mungkin terbalik. Oke, lihat ini saya balik seperti ini. Asalnya kan seperti ini tadi. Kita balik seperti ini. Nah, maksudnya dia itu seperti itu, terbalik kabelnya. Lihat ini, kita tes ulang ya. Nah, oke, tinggal kita tes. Lihat ini. Nah, dia terbaca. Nah, seperti ini struktur USB-C eMarker yang ada pada USB Dr. Cozy. Lihat ini, dia menggunakan versi USB 2.0 untuk kabel PD Anker ini sudah benar. Kemudian seluruh dayanya dia 50 volt 5 ampere, panjangnya 0 sampai 1 meter, sudah sesuai dengan spesifikasinya. Oke, ini ketika Anker sudah sesuai dengan spesifikasinya dan benar. Oke, sekarang coba untuk tes kabel yang lainnya, saya ganti dahulu. Ini saya ada kabel misalnya dari brand Acmic Digiline, dia seperti ini. Oke, saya hubungkan dahulu kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kadang permasalahan yang ada di USB Dr. ini ada keterangannya seperti itu ketika kita tes USB-C eMarker atau eMarker lah ya. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, ada keterangan seperti ini. Terbalik maksudnya. Padahal kan seharusnya sudah benar seperti ini ya. Tapi Cozy mengartikan terbalik. Kita harus membaliknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian coba kita ulang. Nah, lihat ini. Nah, sudah benar. Nah, lihat. Nah, lihat ini spesifikasi USB-C eMarker dari kabel Acmic Digiline. Dia menggunakan USB 3.2. Coba bagus sekali, generasi kedua. Lalu voltnya 20 volt 5 ampere sampai dengan 100 watt, panjangnya 1 meter. Sudah sesuai. Nah, ya, cukup bagus sekali. Nah, cuma kendalanya satu itu tadi. Untuk USB-C eMarker yang ada di Cozy masih mudah digunakan USB Dr. Finersi untuk pengecekan USB-C eMarkernya. Ini coba, ini saya ada kabel 6 ampere bawaan dari power bank QuickTech. Nah, ini salah satu kelemahan, ini saya kasih tahu ya, kelemahan dari USB-C eMarker baik di Cozy ataupun di Finersi. Lihat nih. Padahal secara ampere sudah jelas dari sisi kabel
QuickTech itu 6 ampere, lihat ini. Dia cuma membaca ini, lihat 5 ampere. Padahal 6 ampere loh ini. Tidak mungkin kalau QuickTech itu tidak sesuai dengan spesifikasi, lihat. Nah, saya sering melakukan pengetesan, ini support 6 ampere dikali anggap ke ponsel Xiaomi saya turbo charging 67 watt ya sama dengan 66 watt atau 67 watt. Nah, kalau Xiaomi 67 watt itu kan ampere dikali 11. Wal ini 6 dikali 11 sama dengan 66 watt atau 67 watt. Lihat. Tapi cukup bagus sekali. Dia ada keterangannya seperti ini, QuickTech. Mungkin kabel pembuatnya. Nah, ya lihat ini. Baik, lanjut tes USB Dr. Koshi untuk fungsi portnya ini. Nah, ini tidak ada keterangannya, mana in, mana out. Beda seperti yang ada di USB Dr. Finersi, ini ada fungsinya in, out seperti ini. Nah, sama saya kayak USB Dr. yang Finersi ini juga ada in, out-nya. Lihat ini in, out, out. Jadi ada keterangannya. Nah, sedangkan Koshi itu tidak ada keterangannya. Jadi ya kita bebas menggunakan seperti apa, uji coba saja. Pertama coba saya gunakan yang seperti ini dahulu. Nah, mungkin tujuannya ini untuk fungsi cek kabel, kira-kira seperti itu. Oke, saya hubungkan. Nah, jadi model seperti ini. Sebentar saya nyalakan power bank-nya. Lihat ini, saya buat seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ketika kita melakukan pengetesan ke ponsel, ini dibuat mode off. Ya, fungsinya ketika kita mode off, ini modenya itu untuk mengaktifkan fitur fast charging atau super fast charging pada ponsel. Nanti lihat saya jelaskan efeknya ketika kita rubah mode on off. Ini mode off dahulu bagian saklarnya ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat super fast charging aktif start dari baterai 20%. Nah, ini ketika saya mengaktifkan mode off pada saklarnya. Nah, ya seperti itu. Lihat ini dia sudah jalan pada daya di atas. Nah, lihat ini ada sistem animasinya. Ketika saya menghubungkan ini bagian in ya, kemudian ini bagian out, ini animasinya seperti ini. Nah, lihat ini. Semacam menggambarkan aliran listrik dari in ke out. Nah, oke. Sekarang saya cabut dahulu untuk mengaktifkan fitur on-nya. Apa efeknya? Kan gitu, biar tidak penasaran. Lihat ini, saya aktifkan on. Nah, lihat on. Nah, ini dampaknya ketika kita mengaktifkan fitur on pada saklar itu, kita lihat saja. Dia menjadi standar charging. Nah, itu dampaknya. Jadi, jangan bingung ya. Ya namanya barang baru pasti bingung. Saya sudah informasikan. Jadi, kalau fungsi cek ke ponsel kemampuan fast charging itu ini difungsikan off. Nah, ya seperti itu. Usahakan untuk merubahnya, saran saya dicabut dahulu kemudian dirubah ke mode off. Oke, ini sudah saya rubah mode in, saya buat in, out. Sekarang coba saya balik. Nah, apakah bisa? Kan gitu. Nah, sekarang saya balik, kalau dibalik kan seperti ini. Ini menjadi in. Nah, oke, saya hubungkan seperti ini. Jangan lupa ini off. Kemudian kita hubungkan ini menjadi out. Nah, oke. Saya hubungkan sekarang ke ponselnya. Lihat, fast charging aktif. Nah, sama ketika saya buat super fast charging aktif, maksud saya. Ketika ini saya buat on, dia tidak aktif super fast chargingnya di Samsung. Nah, oke. Kita lihat animasinya ini yang saya suka. Lihat, ketika kita balik ya, ini animasinya seperti aliran listrik. Lihat ini, alirannya jadi ke sini. Nah, cukup bagus sekali. Lihat. Dayanya sudah sesuai di atas 15 watt kalau super fast charging aktif, dan ini tampilan struktur menunya, ada kode, ada tampilannya. Oh, ini yang jalan PPS, ada informasinya seperti ini. Baik, lanjut sekarang perbandingan akurasi digital display antara Koshi dan USB Dr. Finersi. Pertama coba kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi dahulu, saya hubungkan sekarang. Nah, ini sekarang coba saya nyalakan dahulu power bank-nya. Nah, sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung. Sebenarnya ini kan barang buatan luar negeri ya. Kalau standarisasi yang akurat yang mana, tidak ada dasar yang jelasnya. Coba ya kita kira-kira sendiri. Ini lihat saya hubungkan. Jadi saya menghubungkan langsung dari power bank-nya, super fast charging aktif ya, 24%. Oke. Sekarang kita analisis dari sisi akurasi USB Dr. Finersi dahulu. Lihat. Sekali lagi,
kita tidak bisa mengatakan ini tidak akurat atau bagaimana, cuma pembandingan saja ya. Silakan kita cerna sendiri-sendiri mana yang akurat. Ini coba saya bandingkan, saya sampaikan seperti ini akurasinya atau output dari USB Dr. Finisi. Lihat, dia mencapai 23 watt. Lihat ini pergerakannya dia. Nah, 9, sekian volt kali 2,6 atau 2,5 ampere sama dengan 23 watt. Nah, ini kemampuan alat ukur USB Dr. Finisi. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Cozy. Nah, oke, saya cabut dahulu. Nah, oke. Sekarang Cozy, nah kita buat seperti ini. Nah, oke. Sudah nyala super fast charging aktif ya. Oke. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Lihat ada animasinya seperti ini. Cukup bagus sekali. Nah, ya, ini dari in ke out. Nah, dan ada tampilan PPS-nya seperti ini. Jadi lebih informatif Cozy kalau menurut saya. Nah, oke. Ya, masing-masing USB Dokter itu ada nilai keunggulan yang berbeda-beda. Lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 23. Lihat. Nah, kalau USB Dr. Finisi tadi 23-24. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ya, jadi masalah akurasi kalau menurut saya berdasarkan perbandingan lebih tinggi hasilnya USB Dr. Finisi karena dia tadi menyentuh di 24 watt. Ini maksimal di 21-23 watt. Masalah yang akurat yang mana ya saya tidak bisa menjawab. Nah, intinya hasilnya lebih tinggi USB Dr. Finisi tadi perbandingannya ini selisih anggap 1 watt. Nah, ya, jadi ya kembali ke pendapat teman-teman pribadi masing-masing masalah akurasinya antara Cozy dengan USB Dr. Finisi ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Venson iSeries GAN 30 watt dual port. Oke, saya hubungkan dahulu. Lihat start dari baterai 10%. Nah, oke, kita lihat dari sisi sistem yang ada di ponsel fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Lihat ini. Dia ada keterangannya FCP, Fast Charging Protocol. Kira-kira singkatannya seperti itu ya. Lihat ini animasinya. Ini dari in ke out dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support protokol isi daya cepat quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat quick chargingnya aktif dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Sebentar saya balik dahulu. Nah, lihat ini. Ini saya menggunakan kabel e-Charger ya yang support daya 100 watt 7 ampere. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Dia mencapai 6,4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt. Nah, lihat ini. Tampilannya cukup bagus sekali UI-nya. Dia langsung mendeteksi support quick charging 3.0. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 11%. Indikator fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dokter. Lihat ini. Yang saya suka dari Cozy, ini dia struktur fast chargingnya yang aktif QC 9 volt. Tadi ketika ke Xiaomi QC 3.0. Jadi menampilkan sebuah informasi protokol isi daya cepat yang aktif apa ada di sini ya, sangat informatif. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, superchargingnya aktif, ada desimalnya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek
dari sisi saya tata dahulu kabelnya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, kita cek dari sisi tampilan protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0, karena saya menggunakan kabel PD ya ini. Jadi yang aktif secara mesin tampilannya seperti ini, PD 3.0. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di sini. Lihat, dia mencapai 8,5 volt kali 2,2 ampere sama dengan 18, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 27%, Super Fast Charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby ya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Lihat yang aktif tulisannya PPS. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya. Ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 22-21 watt dengan struktur daya 9 volt kali 2,3 ampere. Rel berada di daya 21, sekian watt dengan menggunakan USB Dr. Cozy berfungsi dengan baik. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 3%, supercharging aktif, petir double, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy membaca. Lihat ini, dia terbaca DC. Protokol isi daya cepat DC. Sistemnya Cozy membaca seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. 8,6 volt dikali 2,3 ampere. Lihat ini, dia mencapai 21, 22, naik turun ya dayanya. Ini masih naik terus, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah stabil di daya 23, sekian watt. Jadi berfungsi dengan baik. Tes ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Rel berada di daya 23, sekian watt. Sistemnya terbaca, protokol isi daya cepat DC. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger SuperVOOC 45 watt. Lihat start dari baterai 6%, Dart Charging aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Dia juga terbaca protokol isi daya cepat DC. Lihat ini. Oke, kemudian kita lihat dari sisi struktur daya. 9,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 watt, 21 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 6%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy yang terbaca DC. Lihat ini. Nah, ya, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya, dia mencapai watt maksimal 38 watt. Ampernya 4 ampere, voltnya 9,5 volt. Jadi, nah, lihat ini karakternya dia. Sudah turun dayanya. Ya, seperti itu. Karakter dari ponsel yang dayanya di atas 18 watt. Pertama kali colok biasanya dia akan naik ke daya maksimal. Beberapa detik kemudian atau anggap 1 menit dia akan turun ke daya stabil. Daya stabilnya lihat 26 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 5%, power charging aktif, ada komanya hypercharging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat ini. Secara sistem Cozy terbaca protokol isi daya cepatnya DC. Bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya watt. Dia mencapai 26, sekian watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 3 ampere atau 2,9 ampere. Rel berada di daya 25, sekian watt. Power charging aktif ya, tapi di sini terbaca di protokol isi daya cepat DC. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat adapter charger bawaan ponsel.
Lihat, start dari baterai 17%. Oh, dia mengalami restart, kita tunggu sebentar. Nah, turbo charging aktif 67 watt. Baik, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Ini masih naik dayanya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Kita lihat ini. Status yang aktif namanya PPS. Nah, lihat ini. Nah, ya, oke. Sambil kita lihat perkembangan dayanya, lihat dia mencapai pada watt 52 watt. Sudah turun. Maksimal tadi 52 watt ya. Dari sisi ampere tadi mencapai sekitar 5 ampere. Kemudian voltnya 9 volt. Nah, seperti ini. Nah, 50 ya, 52. 53. Oh, naik lagi dayanya, lihat. 55 ya, kurang lebih segini. Ini padahal menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Nah ya, saya menggunakan kabel charger robot yang support 120 watt 6 ampere. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, start dari baterai 5%, flash charging aktif. Ini saya buat mode ponsel mati biar stabil dayanya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Lihat ini. Ini masih naik dayanya. Lihat, dari sisi sistem fast charging dia terbaca DC. Lihat ini. Oke, kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini ya. Dia sudah mencapai titik daya maksimal sepertinya 34 watt. Padahal ini menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Lihat struktur dayanya 8,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan 34, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, start dari baterai 13%. All around fast charging tersedia, akan saya rubah ke mode hyper charging. Lihat, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy, terbaca DC. Sistemnya yang aktif fast chargingnya. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya 8,8 volt kali 7,6 ampere sama dengan 67 watt maksimalnya ini. Lihat. Nah, secara ampere 7,7 ampere ya. 7,8 ya, naik turun, lihat ini. Nah ya, oh 7,9. Kita tunggu sebentar. Ini seperti dayanya masih naik. Nah, lihat 8 ampere dikali 9 volt sama dengan 73 watt. Cukup bagus sekali ya. Ternyata dia support hingga 8 ampere. Tapi secara spesifikasi memang bagus. Ini support hingga 10 ampere. Dilihat, ini masih naik terus dari ampernya. Lihat. Ini menggunakan kabel Anker. 8,5 ampere maksimalnya 7. Oh, masih naik lagi, lihat. 8,7 ampere 79 watt. Mantap sekali ya, kemampuan Cozy ini bisa digunakan untuk ampere yang sangat besar, mencapai tadi sekitar 8,5 ampere atau 77 watt. Cukup bagus sekali. All around fast chargingnya aktif, bisa mencapai 8 ampere ke atas. Statusnya ini yang aktif DC. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Secara adapter charger bawaan, support Samsung Super Fast Charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger dari brand Venson Gandas Charging 70 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Sekarang coba saya dekatkan USB Dr. Cozy-nya. Sebentar saya tata dahulu. Nah, kira-kira sebentar ya, saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Oke, dari sisi struktur daya dia 14,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 28 watt. Nah, lihat statusnya yang aktif PD 3.0. Nah ya, cukup bagus sekali, berfungsi dengan baik ke laptop Samsung Chromebook 4 real, berada di daya 28, sekian watt dengan sistem fast charging yang aktif PD 3.0. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support input daya ada dua macam. Type C charging itu 36 watt atau 12 volt. Kalau Type C full fungsi membutuhkan voltase 20 volt. Nah, kalau laptop sistem Windows itu biasanya berdasarkan pengalaman ukurannya volt ya. Ini 12 volt
Type C charging, sedangkan ini 20 volt Type C full fungsi akan saya hubungkan yang lewat 20 volt Type C full fungsi saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah saya hubungkan. Coba saya dekatkan USB Dr. Cozy-nya, saya tata dahulu. Nah lihat ini, kita lihatnya dari sisi voltase 19,6 volt. Nah 20 volt itu tidak mungkin 20 volt bulat, pasti biasanya ada di bawahnya. Ini lihat relnya mencapai 19,6 volt. Kalau ampernya lumayan kecil, 0,7 ampere sama dengan 15 watt. Kenapa kok wattnya kecil? Karena mode laptopnya mati. Kalau mode laptopnya hidup biasanya ya jalan sekitar di atas 20 watt. Oke, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang jalan. Lihat ini, dianggap PD 3.0 yang aktif. Jadi cukup bagus sekali ya. Cozy ini bisa juga untuk cek wattmeter yang ada di laptop, rel berada di daya atau voltase 19,6 volt yang jalan PD 3.0. Baik, jadi kesimpulannya USB Dr. Cozy X1 yang saya dapatkan dengan harga yang sangat murah, cuma 260 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi ya. Dari sisi finishing casing antara casing satu dengan yang lainnya menurut saya standar. Lalu dari sisi colokan ini full di USB-C. Lihat ini. Bagian in out juga bisa. Ini jadi cukup multifungsi sekali. Ini USB-C-nya yang bagian sini bisa untuk in out, bagian sini bisa untuk in out. Jadi bisa digunakan untuk cek protokol isi daya cepat, bisa digunakan untuk cek adapter charger maupun kabel charger bisa. Karena sekali lagi ini bisa untuk in out, dibolak-balik bisa. Lanjut dari sisi tampilan juga sudah cukup lengkap sekali ya. Ketika kita melakukan pengetesan misalnya kabel charger untuk charging ke ponsel, ada wattnya, ada ampernya, dan ada voltnya, dan ada protokol isi daya cepat dia yang aktif apa. Jadi UI-nya atau tampilannya cukup interaktif sekali. Selain itu, USB Dr. ini juga bisa digunakan untuk misalnya cek e-marker atau USB-C e-marker juga berfungsi dengan baik. Tadi saya tes, lalu saya tes pada ampere paling tinggi tadi ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Dia bisa mencapai ampere di atas 8 ampere. Dan secara spesifikasi memang sudah sesuai. Ini support malah bisa mencapai 12 ampere. Jadi secara keseluruhan performa dari USB Dr. Cozy ini cukup bagus sekali. Kalau dibandingkan dengan USB Dr. Finishing sih ya anggap 11-12 lah ya. Lebih bagus USB Dr. Finishing sedikit, tapi secara fitur ini menampilkan fitur yang lebih lengkap dengan harga yang lebih murah. Jadi ya kembali ke teman-teman, lebih suka menggunakan USB Dr. Finishing ataupun Cozy, ya kembali ke selera masing-masing. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes USB Dr. Cozy ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes USB Dr. Cozy ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli USB Dr. Cozy ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.